kehidupan kita. Dialah yang membuat fulan banyak hartanya dan fulan gak banyak harta. Sebagai ujian, yang kaya diuji, apakah dia bersyukur dengan berbagi hartanya, dengan meyakini bahwa itu harta adalah anugerah ilahi, dengan lisan yang senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Yang miskin diuji pula, dia bersabar atau tidak. Jangan-jangan dia iri dan dengki, hasad. Kekayaan ujian, kemiskinan ujian. Ada yang pandai dan cerdas, dan itu ujian buat dia. Apakah dia akan congkak, angkuh dengan pemberian Allah, atau dia akan tawadhu dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla? Ada yang kurang pandai, sulit dia menghafal, sulit dia untuk paham dengan apa yang dijelaskan. Apakah dia akan bersabar dan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dibantu untuk menghadapi kehidupan ini? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasihnya. Yang hari ini kita akan membaca penggalan dari cerita duka cita. Penggalan dari sebuah perjuangan dan pengorbanan. Karena pada hakikatnya ajma'atil uqala min kulli ummah, semua orang-orang yang berakal sehat dari setiap umat, dari setiap suku, etnis, bangsa, qabilah, semua bersepakat. Atas apa mereka bersepakat? Annan na'ima la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. وَمَنْ آثَرَ الرَّاحَةَ فَتَتْهُ الرَّاحَةَ. Barang siapa yang ingin meraih kenikmatan dengan bersantai ria, dia sedang membohongi diri dia sendiri. Karena barang siapa yang lebih mengutamakan santai, istirahat, bermalas-malas ria, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Dia akan kehilangan waktu beristirahat. Saat orang lain istirahat, dia akan tersiksa. Dia akan capek. Mana yang lebih engkau sukai? Engkau capek sekarang, besok istirahat. Atau engkau istirahat sekarang, besok engkau capek. Ada sebuah pepatah Indonesia. Kok lupa aneh pepatahnya itu, siapa yang ingat? Yang bersenang-senang kemudian berakit-rakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Maka semoga anak-anak yang sedang belajar saat ini, kalau engkau ingin bersenang-senang, engkau harus sakit dulu. Kalau engkau ingin beristirahat, engkau harus capek dulu. Kalau engkau ingin tersenyum berbahagia, engkau harus menangis bersedih dulu. Kita akan lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau harus melewati fase yang sulit. Awalnya udah sulit, tapi ternyata tambah sulit.
orang semakin naik ke atas, semakin capek. Ketika engkau mau ke atas gunung, engkau melihat ada orang-orang di atas sana, ya Allah, ingin aku ke sana. Apa yang akan kau rasakan? Engkau akan melangkah naik. Kemudian jantungmu akan berdetak lebih kencang lagi. Engkau akan melihat keringat yang menetes membasahi wajahmu. Engkau akan merasakan lututmu mulai sakit. Engkau akan merasakan ingin beristirahat. Tapi ternyata rombonganmu mengatakan kita harus bersegera. Akhirnya engkau lanjutkan perjalanan. Dan tatkala engkau sampai ke puncak, engkau merasakan sebuah kenikmatan. Lalu engkau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ahibati fillah, setelah 10 tahun beliau berdakwah dengan penuh suka duka, akhirnya beliau harus berduka dengan duka yang mendalam. Tapi sekali lagi, ini hanyalah anak tangga agar beliau dapat melanjutkan ke tempat yang lebih tinggi. Kita akan baca. Tafadhalina. Tahun kesedihan. Abu Thalib wafat. Yang dialami oleh Abu Thalib semakin payah. Tak lama dari itu, ia menemui ajal, yaitu pada bulan Rajab tahun 10 dari kematian, setelah 6 bulan keluar dari negeri kota. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia wafat pada bulan Ramadan 3 hari sebelum Khadijah radhiyallahu anha wafat. Barakallahu fiik. Nah, disebutkan dalam beberapa referensi bahwa umur Abu Thalib saat itu 87 tahun. Dan umur Nabi SAW 50 tahun. Beda 37 tahun. Sudah tua beliau. Sudah sakit-sakitan. Tapi ternyata beliau tetap pasang badan untuk membela Nabi alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan dalam beberapa referensi bahwa Abu Thalib itu mengatakan kepada kaumnya bahwa mereka tidak akan dapat menyentuh Nabi alaihi salatu wassalam atau menyakitinya hatta uwassada fit turabi dafina, sampai aku dikuburkan. Dan memang betul. Tapi akhirnya dia harus pergi. Yang pertanda pembelaan itu akan terhenti. Kapan wafatnya? Ada banyak riwayat. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Syawal. Tapi yang jelas, wafatnya Abu Thalib sebelum Isra Mi'raj. Sebagaimana wafatnya Khadijah dan dikatakan meninggalnya sebelum Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, dilanjutkan. Dalam As-Sahihain disebutkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa ketika Abu Thalib dalam keadaan sekarat, Nabi SAW mengunjunginya. Sementara di sisinya sudah ada Abu Jahal. Beliau bertutur kepadanya, "Wahai pamanku, katakanlah, La ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan hujah untukmu di sisi Allah." Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memotong, "Wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muthalib?" Keduanya terus mendesaknya demikian, hingga kalimat terakhir yang diucapkannya kepada mereka adalah, "Aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib." Nabi SAW berkata, "Aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya." Tetapi kemudian turunlah ayat
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. At-Taubah ayat 113. Nah, melanjutkan. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Barakallahu fiik. Jadi ketika Abu Talib sakit, pemuka-pemuka Quraisy datang membesuk. Jadi bukan hanya 2 orang. Kalau di sini disebutkan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, sejatinya bersama mereka ada pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Hanya saja 2 orang ini yang punya aksi. Mereka, tokoh-tokoh itu khawatir kalau Abu Talib masuk Islam. Karena itu akan berdampak kepada Bani Hashim secara keseluruhan. Dan kepada pergerakan roda dakwah di kota Makkah. Kita dapat melihat bagaimana orang-orang kafir, bagaimana kaum musyrikin berusaha sekuat tenaga mengerahkan segala energi, sarana dan prasarana agar orang itu tidak masuk Islam. Kenapa mereka datang membesuk nih? Udah biarin, dia kan mau mati, udah biar mati masuk Islam. Enggak, mereka takut. Sebagaimana cerita tentang sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrikin mengirim Amr bin As dan mengirim Abdullah bin Abi Umayyah ini untuk membawa pulang mereka yang hijrah. Loh kok apa sih maumu? Mereka sudah pergi meninggalkan kota Mekah. Engkau kan udah gak ngelihat mereka. Kita lihat ya. Permusuhan yang akarnya adalah urusan agama, maka kemanapun orang itu pergi dia tetap membenci. Ini yang terjadi. Tokoh-tokoh Quraisy datang, Nabi datang melihat mereka ada di sana. Maka Nabi tidak pernah berhenti berdakwah. Kapan ada kesempatan, beliau tetap menyampaikan agama Allah ini. Tapi ternyata Abu Talib tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Apa sih beratnya buat Abu Talib mengatakan la ilaha illallah? Dia khawatir dengan celaan. Hati-hati jamaah dengan perasaan. Nanti kalau saya mati, orang ngomong apa tentang saya? Nggak ada urusan sama orang. Yang penting urusanmu sama Allah. Manusia ini kan tahu dengan peninggalan nenek moyangnya, dengan kejayaan, kehormatan ya. Kadang-kadang dia ingin juga mendapatkan itu. Dipuji, disanjung. Oh, dulu Abu Talib seperti ini, dulu seperti ini. Kalau masuk Islam, cerita itu akan habis. Jadi memang ada budaya jahiliyah yang akan tetap ada di umat Islam itu, berbangga-bangga dengan nenek moyang. Maka jangan sampai gara-gara penyakit ini kau meninggalkan kebenaran. Akhirnya Nabi SAW tadi, beliau ingin memohonkan ampun buat pamannya.
Dan dahulunya orang-orang muslimin itu, kalau ada kerabat mereka yang musyrik, yang mati, mereka memohonkan ampun. Tapi ternyata tidak boleh mendoakan orang yang mati di atas kekufuran. Udah selesai. Kemudian juga di sini ada ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sahih jemaah. Nabi Nuh ingin istrinya dapat hidayah. Ingin putranya dapat hidayah. Bahkan dipanggil putranya. Ya bunayya arkam ma'ana. Ayo ayo ikut kami naik. Suruh naik ke perahunya Nabi Nuh. Jangan bergabung sama orang-orang kafir. Padahal anaknya melihat bagaimana air itu mulai memenuhi negeri mereka. Rumah-rumah mungkin sudah mulai ada yang terendam sama air itu. Dan ayahandanya yang mencintai anaknya secara tabiat itu anak. Ini bapak. Tapi apa jawab anak? Melihat bapaknya naik perahu. Tapi dia memilih mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Bapaknya ngomong la asimal yaum min amrillah illa marram. Gak ada gak ada yang selamat. Ayo naik jadi engkau orang Islam, masuklah ke agama Islam. Gak mau anak. Abu Talib juga gak mau. Ya, Nabi gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Orang-orang Syiah, mereka menyusun kitab. Ana punya bukunya itu. Nah, mungkin Billy diambilkan. Afwan. Iya. Ada buku yang ditulis oleh orang-orang Syiah dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hati-hati dengan buku ini. Judulnya buku ini Abu Talib Mukmin Quraisy. Iya. Mereka ingin menetapkan gimana sih Abu Talib yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam kok mati musyrik? Kenapa Muawiyah kok mati Islam? Kenapa Khalid bin Walid kok mati Islam? Kenapa Amr bin As kok mati Islam? Kenapa Abu Sufyan kok mati dalam kondisi Islam? Padahal mereka orang-orang yang memerangi Islam. Dan kenapa Umar kok mati dalam kondisi Islam? Padahal dia pernah menyiksa umat Islam. Ini Abu Talib orang baik. Kenapa dia nggak dapat hidayah? Ingat, hidayah itu bukan milik ana, bukan milik orang tua ana, bukan milik antum dan keluarga antum. Milik Allah Azza wa Jalla. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Abu Talib ini nggak ingin namanya tercela. Makanya ketika dia mau mati, selalu respon dari Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya Abu Talib, engkau nggak suka dengan agama Abdul Muttalib, kebanggaan Banu Hashim. Nggak jadi lagi dia mengatakan la ilaha illallah. Maka jamaah, man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang kasih petunjuk sama Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan dia. Yang dikasih petunjuk sama Allah. Kita mau datangkan 1 juta setan dan bala tentaranya untuk menyiksa dia, maka dia tetap akan mengatakan la ilaha illallah. Kita dengar ceritanya Masyitatu binti Fir'aun. Kita dengar ceritanya Ashabul Ukhdud.
Kita mendengar ceritanya Bilal bin Rabah, mendengar ceritanya Ammar bin Yasir bersama keluarganya. Mereka disiksa supaya keluar dari Islam. Tapi Allah meneguhkan hati mereka. Dan ada sebaliknya orang-orang yang dekat dengan cahaya, tapi dia memilih kegelapan. Ya mau gimana, dikasih nggak mau, diajak nggak mau. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana pengorbanan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib. Dia adalah benteng, tempat berlindungnya dakwah Islamiyah dari serangan para pembesar Quraisy. Namun sayang, dia tetap memilih agama nenek moyangnya, sehingga sama sekali tidak membawanya meraih kemenangan. Dalam As-Sahih dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau tidak memandikan pamanmu lagi? Padahal dialah yang melindungimu dan berkorban untuk dia. Beliau bersabda, dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karena aku, niscaya dia sudah berada di neraka yang paling bawah. Abi Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Lalu dia ditempatkan di neraka paling ringan yang ketinggiannya mencapai dua mata kaki. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib memberikan informasi. Dia datang menyampaikan bahwa pamanmu yang selama ini membelamu telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ana akan bacakan ucapannya Ali ya. Ini disebutkan dalam Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud ya. Dan Toyalisi dalam musnadnya dengan sanad yang bagus dari Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, kenapa anda perlu menyampaikan ini tadi? Orang-orang Syiah beranggapan bahwasanya Abu Thalib mati dalam kondisi Islam. Lamma mata Abu Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, ketika meninggal Abu Thalib, ataitu Rasulullah SAW. Aku datang menjumpai Rasulullah SAW. Lalu aku mengatakan, inna ammaka asy-syaikh ad-dal qad mat. Sesungguhnya pamanmu, orang yang sudah sepuh dan tersesat, telah mati. Karena Ali tahu bertahun-tahun Nabi SAW mendakwai pamannya, mengajak pamannya, dan pamannya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Maka sebagian ulama ketika membahas kenapa Nabi SAW hanya mengatakan kepada pamannya, Qul la ilaha illallah, kok bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena sejatinya pamannya ini tahu dengan kebenaran keponakannya, tapi dia nggak mau mengikuti agamanya. Dan kalau dia mengatakan la ilaha illallah, orang itu jelas akan mengatakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya nggak mau. Maka Ali mengatakan, pamanmu yang sudah sepuh, yang tersesat itu sudah mati. Apa kata Nabi SAW? Idhab fawari abaka. Engkau pergilah, kuburkan bapakmu. Nabi nggak ikut menguburkan. Juga pada saat itu belum ada sholat jenazah, tentunya karena mati dalam kondisi kafir. Kalau dia muslim ya akan disolatin jenazah. Tapi pada waktu itu juga belum ada sholat jenazah. Karena kita akan lihat ketika Khadijah meninggal dunia juga nggak ada sholat jenazah. Thumma la tuhdithanna syai'an hatta ta'tiyani. Engkau jangan berbuat apa-apa
sampai kau mendatangiku. Artinya setelah ngubur langsung ketemu Nabi SAW. Qala radhiyallahu anhu, fawaraituhu, thumma ji'tu. Aku kuburkan bapakku, kemudian aku datang kepada Nabi SAW. Fa'amarani faghtasaltu wa da'ali. Lalu Nabi SAW menyuruhku untuk mandi, dan aku pun mandi, dan beliau berdoa untuk aku. Ahibati fillah. Maka di sini Abu Thalib itu kemana akhirnya? Bukankah dia membela Nabi SAW, melindungi dakwah ini? Hanya saja beliau tidak beriman. Ya tentunya yang boleh masuk surga itu hanya yang beriman. La yadkhulul jannah illa mu'min. Nggak ada orang nggak beriman, non-muslim, non-mu'min, masuk surga nggak ada. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah mengharamkan surga buat dia. Tempat dia di neraka. Maka Abbas, pamannya Nabi SAW, bertanya tentang apa manfaat yang bisa engkau berikan kepada pamanmu. Ya, ini mungkin perlu diperbaiki ya. Engkau tidak mempedulikan pamanmu lagi. Diganti kamu tidak kamu atau tidak ada sesuatu pun yang dapat kamu perbuat untuk menyelamatkan pamanmu. Nah, atau kamu tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada pamanmu. Nah, atau apa manfaat yang dapat engkau berikan kepada paman? Apa? Ucapan apakah engkau tidak mempedulikan pamanmu lagi? Itu diganti, apa manfaat yang dapat kau berikan kepada pamanmu? Karena pamanmu ini berjuang melindungimu, berkorban untukmu. Maka beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa pamannya berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karena aku, niscaya dia akan ada di keraknya neraka, di neraka yang paling bawah. Beliau ngeliat pamannya, tapi gara-gara urusan nenek moyang, gara-gara takut dicela sama kaumnya, urusan dunia, padahal dunia akan hilang dan pergi, pamannya lebih memilih hal itu. Nah, ini berkaitan dengan kondisi paman Nabi SAW, karena memang pamannya telah melihat kebenaran, menyaksikan, tapi dia tidak mengikutinya. Semoga Allah Azza wa Jalla mematikan kita husnul khatimah, karena yang menjadi tolok ukur standar orang itu baik atau tidak ketika ajal datang menjemputnya. Di sini kita bisa melihat perbedaan Abu Thalib dengan yang lainnya. Ada yang di awalnya memerangi Islam, diganyang Islam ya, seperti Umar bin Khattab ya. Kemudian kita lihat bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Abu Sufyan, tuh orang-orang yang dahulunya mengganyang, menyiksa, menindas kaum muslimin, tapi akhir hayatnya mati dalam kondisi Islam. Kalau ada orang yang awalnya berjuang membela Islam tapi mati kafir, ya sudah, penutupnya yang akan menjadi tolok ukur dia. Innamal a'mal bil khawatim. Kata Nabi SAW, amalan itu tergantung penutupnya. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan.
Khadijah berpulang ke rahmatullah. Setelah 2 bulan atau 3 bulan dari wafatnya Abu Thalib, Ummul Mukminin Khadijah al-Kubra pun wafat. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah dari kenabian dalam usia 65 tahun. Sedangkan Rasulullah ketika itu berusia 50 tahun. Sosok Khadijah merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi Rasulullah. Selama 1/4 abad hidup bersamanya, dia senantiasa menghibur saat beliau cemas, memberikan dorongan di saat-saat paling kritis, menyokong penyampaian risalahnya, ikut serta bersama beliau dalam rintangan yang menghadang jihad, dan selalu membela beliau, baik dengan jiwa maupun hartanya. Untuk mengenang itu, Rasulullah bertutur, "Dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Dia membenarkanku saat manusia mendustakan. Dia mengeluarkan hartanya untukku saat manusia tidak mau memberikannya. Allah mengaruniaku anak darinya, sementara tidak dikaruniakan kepadaku dari selainnya." Di dalam As-Sahih. Barakallahu fikum. Sebelum dilanjutkan ya, ucapan ini Nabi SAW sampaikan saat Aisyah cemburu. Jadi wanita cemburu itu biasa. Dan menghadapi wanita yang sedang cemburu, kadangkala Nabi SAW diam. Tapi kadangkala beliau memberikan penjelasan. Seperti yang baru saja kita baca, di mana Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alaiha fa ahsana thana. Nabi alaihi salatu wasallam kalau ingat sama Khadijah, ingat nih. Ya gimana? Beliau punya kenangan panjang. Semua istrinya kenangannya nggak sampai 10 tahun. Dan mereka bisa sebut kenangan mereka kenangan yang udah enak. Nabi SAW punya kenangan selama 25 tahun. Kenangan sebelum menjadi Nabi. Kenangan setelah menjadi Nabi dan perjuangannya. Jadi setelah menjadi Nabi, kenangan beliau bersama Khadijah kira-kira 10 tahun. Maka kalau beliau ingat sama Khadijah, Allah, beliau akan puji Khadijah. Beliau akan kata Khadijah kayak gini. Dia sebutin kebaikan-kebaikan Khadijah. Qalat faghirtu yauman. Suatu hari nggak kuat Aisyah ini. Cemburu dia. Maka aku mengatakan, ma aktsara ma tadhkuruha. Engkau betapa sering nyebut dia. Ingat sama dia. Hamra asyidq, perempuan yang sudah tua renta, giginya udah habis. Hamra asyidq itu jadi sudah tinggal umur 65 tahun ya. Apa yang di bawahnya gigi namanya? Gusi. Udah gusinya aja yang kelihatan, nggak ada putihnya, udah merah udah semua. Qad abdalakallahu azza wa jal khairan minha. Engkau sudah dikasih ganti sama Allah yang lebih baik dari dia. Maksudnya siapa? Aisyah. Faqala sallallahu Nabi mengatakan, ma abdalani Allah azza wa jal khairan minha. Enggak. Allah tidak memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari dia. Enggak ada. Dan betul jemaah, 9 istri Nabi nggak ada yang menggantikan Khadijah. 9, bukan hanya Aisyah. 9 tuh. Beliau mengatakan Allah tidak memberikan ganti yang lebih baik. Lalu beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Disebutkan qad amanat bi id kafara biyan nas. Dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Khadijah ini menjadi percontohan wanita yang beriman. Sehingga para wanita yang beriman
dan mendapatkan contoh dari Khadijah, Khadijah dapat bagian pahala karena memberikan contoh yang baik. Itu Khadijah. Memberikan contoh perjuangan sebagai seorang istri, mendampingi suaminya yang berdakwah, suaminya yang mungkin harus pergi meninggalkan keluarga, suami yang harus dimaki, dicela, dia pun akan ikut dalam celaan masyarakat. Wasaddaqatni id kadzdzabani an-nas. Dan dia mempercayaiku, membenarkanku pada saat orang-orang mendustakanku. Belum berhenti di sini kebaikannya. Wa wasatni bimaliha id haramani an-nas. Dan dia membelaku dengan mengeluarkan hartanya, mendukungku, mensupportku dengan hartanya pada saat orang-orang tidak mau memberikan hartanya. Kita tahu Khadijah yang kaya, Nabi dari keluarga yang tidak kaya. Khadijah yang kaya, bahkan Nabi dulu pernah bekerja kepada Khadijah. Ini sebagai pertanda kalau ada istri-istri yang kaya dan kau melihat suamimu membutuhkan untuk perjuangan dakwah, gelontorkan hartamu di sana. Jadilah seperti Khadijah. Kemudian warazaqani Allah azza wajalla walada. Dan Allah memberikan kepada aku anak keturunan ketika Allah menghalangiku dari semua istri-istriku. Nggak ada. Cuma dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Walaupun nanti akan dapat anak dari Maria, budak beliau, tapi kemudian Allah ambil. Barakallahu fiik. Tapi ada banyak keutamaan dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaiha Maryam bintu Imran. Sebaik-baiknya dari wanita-wanita pada masa itu adalah Maryam. Wa khairu nisaiha Khadijah, dan sebaik-baiknya perempuan adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dua orang ini sama-sama berjuang menemani Nabi. Maryam menemani putranya dan beriman dengannya, berjuang bersamanya saat dimaki anaknya, dikatakan anak zina, diusir, bahkan mau dibunuh. Maryam hadir mendampingi. Khadijah mendampingi suaminya, seorang nabi, penutup semua nabi. Dan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW tidak berjauhan. Dan dua perempuan ini sama-sama berjuang. Maka mereka adalah wanita yang terbaik di masanya, sedangkan Khadijah yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjutkan. Di dalam As-Sahih dari Abu Hurairah, ia berkata, Isa alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Dia telah datang dengan membawa lauk pauk, makanan atau minuman. Bila dia nanti mendatangimu, sampaikan salam rohnya kepadanya, dan kabarkanlah tentang rumah untuknya di surga yang terbuat dari permata bambu, yang tidak ada kebisingan dan keletihan di dalamnya." Barakallahu fikum ya. Allah kirim salam sama Khadijah. Allah kirim salam coba. Yang menciptakan Khadijah kirim salam sama Khadijah. Dan Jibril juga kirim salam. Lalu Khadijah dikasih kabar gembira dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari permata bambu. Ini kayaknya kurang pas ya Maya. Disebutkan qasab ini, jumhur ulama berpendapat, kata Imam Nawawi, al-lu'lu'ah al-lu'lu' al-mujawwaf. Qasab itu adalah mutiara yang berongga. Mutiara itu kan bulat, nggak ada lubangnya. Tapi qasab ini
adalah mutiara yang berongga, yang besar sekali. Cuma mutiara tersebut itu rumahnya Khadijah, dan disebutkan di sana tidak ada kebisingan dan keletihan di dalamnya. Nggak ada kebisingan, nggak ada kata-kata yang nggak enak, karena selama hidupnya Khadijah mendengarkan kata-kata yang menyakitkan tentang suaminya, omongan orang-orang tentang suaminya. Capek dan lelah Khadijah, tapi dia tetap bertahan bersama suami. Kalau Abu Thalib itu adalah benteng yang menghalangi orang-orang musyrikin dari menyentuh jasad Nabi SAW, kalau Khadijah adalah bagian dalam yang berusaha untuk menenangkan Nabi SAW, menghibur Rasul SAW saat beliau harus bersedih menghadapi kaumnya. Maka dikasih rumah, dia masih hidup, masih berjalan di muka bumi, masih merasakan keletihan, tapi udah dapat kabar gembira, salam dari Allah Azza wa Jal, dan rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga. Apakah Khadijah mendapatkan itu dengan bersantai ria? Enggak, jamaah. Capek, lelah. Dan tadi udah disebutkan bahwa seluruh orang-orang yang berakal sehat bersepakat, annan na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan, tapi dengan perjuangan dan pengorbanan. Engkau harus sakit hati, engkau harus diusir, mungkin engkau harus kelaparan, mungkin harus diungsikan, harus berhijrah, dan dilakukan hal itu tatkala memang keridhaan Allah ada di sana. Baik, dilanjutkan. Kesedihan datang silih berganti. Dua peristiwa sedih tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif berdekatan, hingga perasaan sedih dan pilu menyayat-nyayat hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cobaan demi cobaan terus datang secara beruntun pula dari kaumnya. Sepeninggal Abu Thalib, tampaknya mereka semakin berani terhadap beliau. Mereka dengan terang-terangan menyiksa dan menyakiti beliau. Maka sudah kesedihan yang dialaminya hingga membuat beliau hampir putus asa untuk mendakwahi mereka. Karenanya beliau pergi menuju kota Taif dengan harapan penduduknya mau menerima dakwah beliau, melindungi dan menolong beliau melawan perlakuan kaumnya. Namun beliau sama sekali tidak melihat ada seorang pun yang mau melindungi dan menolong. Bahkan sebaliknya, mereka menyiksa dan memperlakukannya dengan yang lebih sadis dari apa yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Barakallahu fikum. Ada yang perlu diperbaiki di sini ya. Mereka, cobaan terus datang secara beruntun pula dari kaumnya. Tapi di sini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Beberapa penulis menyebutkan bahwa semua gangguan fisik kepada Nabi SAW itu dilakukan setelah meninggalnya Abu Thalib. Nggak berani mereka menyentuh Nabi SAW. Tapi Syekh Al-Mubarakfuri tidak. Makanya kalau kita membaca di beberapa pembahasan tentang siksaan kaum Quraisy terhadap Nabi SAW, kita dapat di sana. Setelah beliau berdakwah dengan terang-terangan. Tapi pendapat beberapa ulama enggak. Semua cerita Nabi SAW ya, dicekik sama Uqbah bin Abi Mu'aid, Nabi diinjek kepalanya, Nabi SAW dikasih salah jazur ya, dikasih ari-ari onta di punggungnya ketika sujud. Kejadian-kejadian itu adalah setelah meninggalnya Abu Thalib. Tapi Syekh Al-Mubarakfuri tidak. Beliau mengatakan sebelum Abu Thalib meninggal sudah ada, tapi penyiksaan itu tidak terlalu
sepeninggalnya Abu Talib, maka siksaan itu semakin menjadi-jadi, dan tidak ada yang bela Nabi sekarang SAW. Nggak ada yang bela. Artinya mereka berani menyentuh Nabi SAW. Dan memang Abu Talib kan sudah berjanji, nggak akan ada orang-orang yang menyentuhmu dengan satu keburukan sampai aku mati. Ini menunjukkan pendapat yang menyebutkan bahwa penyiksaan terhadap Nabi alaihi salatu wasallam secara fisik itu setelah meninggalnya Abu Talib. Baik. Dilanjutkan. Siksaan yang begitu keras tidak saja dialami Nabi, tetapi para sahabatnya ikut mendapatkannya. Hal ini membuat teman akrab beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhijrah dari Mekah. Ketika dia sudah mencapai suatu tempat yang bernama Barkul Ghimad dengan tujuan utama ke arah Habasyah, Ibnu Daginah mengajaknya pulang dan memberinya suaka. Nah, barakallahu fiik. Di sini kalau bicara siksaan semakin menjadi-jadi terhadap Nabi kepada para sahabatnya, sampai Abu Bakar nggak kuat. Abu Bakar berniat untuk meninggalkan kota Mekah. Berangkat kemana? Ke Habasyah. Disebutkan bahwasanya Barkul Ghimad ini atau Barkul Ghimad ya jalan yang bisa ditempuh oleh orang-orang kalau mereka mau menuju ke Habasyah. Yang jelasnya kalau menuju ke Habasyah harus nyebrang lautan. Ibn Daginah ketika ngelihat Abu Bakar tanya. Ibn Daginah ini salah satu tokoh pemimpin kabilah Qarah. Maka dia mengatakan kepada Abu Bakar, mau kemana engkau? Kata Abu Bakar, kaumku menghalangiku dari beribadah kepada Allah SWT. Lalu Ibn Daginah mengatakan, mithluka la yakhruj wa la yukhraj. Orang sepertimu tidak boleh meninggalkan Mekah dan tidak boleh diusir dari Mekah. Maka mulai disebutkan kebaikan-kebaikannya. Abu Bakar, engkau itu orang yang jujur, engkau orang yang suka membantu orang lain, menyambung rahim, ya, memuliakan tamu. Orang seperti engkau nggak boleh keluar. Akhirnya dikasih suaka untuk tetap di Mekah. Bertemulah Ibn Daginah bersama tokoh-tokoh Quraisy dan mengatakan bahwasanya Abu Bakar, aku kasih jaminan keamanan di sini, nggak boleh diganggu dia. Kata tokoh Quraisy, "Taib, kita terima, asalkan dengan satu syarat. Suruh dia beribadah di rumahnya saja." Karena Abu Bakar ini, kalau baca Quran, banyak orang yang datang dengerin Al-Quran. Ya. Akhirnya Abu Bakar beberapa tahun kuat, ya, beberapa bulan kuat, tapi nggak kuat akhirnya. Cuma bangunlah musola di depan rumahnya Abu Bakar. Apalagi setelah turunnya wajib sholat 5 waktu, ya. Dia sholat di sana, dan anak-anak, emak-emak, ya, kadang-kadang berhenti untuk mendengarkan bacaannya Abu Bakar. Akhirnya mereka terpengaruh dan boleh jadi mereka masuk Islam. Baik, lanjutkan. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Thalib wafat, kaum Quraisy menyiksa Rasulullah SAW dengan siksaan yang semasa hidupnya tidak berani mereka lakukan. Lebih dari itu, salah seorang baginda Quraisy menghalangi jalan beliau, lalu menaburi debu ke arah kepala beliau. Tatkala beliau masuk rumah dalam kondisi demikian, salah seorang anak perempuan beliau menyosongkannya dan membersihkan debu tersebut sembari menangis. Beliau berkata kepadanya, "Jangan menangis, duhai anakku, sesungguhnya Allah lah yang akan menolong ayahandamu." Ibnu Ishaq melanjutkan, jika mengingat hal itu, beliau selalu berkata, "Tidak pernah aku mendapatkan suatu perlakuan yang tidak aku sukai dari Quraisy hingga Abu Thalib wafat." Karena beruntungnya kesedihan demi kesedihan pada tahun ini, maka tahun ini disebut Amul Huzn, tahun kesedihan, sehingga sebutan ini lebih dikenal di dalam buku-buku sejarah. Barakallahu fikum, ya.
Dulu kalau Nabi diganggu, dicaci, dimaki, masuk ke rumah, Khadijah akan datang menghibur Nabi SAW. Khadijah tidak ikut menangis, tapi Khadijah menguatkan. Dan di sini posisi istri hendaklah mengetahui, tatkala suami membutuhkan dukungan, jangan engkau malah membuat dia jadi lemah. Seharusnya dikuatkan, jangan kemudian digembosin. Setelah meninggalnya Khadijah, nggak ada lagi yang menguatkan Nabi SAW. Yang ada putri-putri beliau yang mereka tentunya ya masih anak-anak. Ketika ngelihat abahnya dilemparin batu, mungkin ada pasir di rambutnya, ini itu, ya dia sedih melihat itu. Akhirnya Nabi SAW harus menguatkan putrinya. Kalau kemarin dikuatkan oleh Khadijah, sekarang Nabi SAW harus menguatkan putrinya. Artinya kondisi keluarga beliau juga penuh dengan kesedihan. Sampai beliau mengatakan, La tabki ya bunaya. Duhai Ananda, jangan nangis. Ya gimana ya, orang itu kalau ngelihat anak nangis, kadang-kadang ikut nangis gitu. Padahal yang bermasalah atau yang diganggu itu bapaknya. Sang anak menangis. Subhanallah. Itulah tahun kesedihan. Dan Nabi sudah menyebutkan, perlakuan Quraisy itu tidak pernah mereka lakukan, yakni menyiksa secara fisik sampai meninggalnya Abu Thalib. Maka kita akan masuk ke pembahasan pernikahan Nabi SAW dengan Saudah. Beliau membutuhkan ada orang dalam rumahnya yang membersamai anak-anaknya, yang juga menghibur Nabi SAW, membersamai beliau SAW. Dengan siapa beliau menikah? Tafadhalna. Menikah dengan Saudah radhiyallahu anha. Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Saudah termasuk wanita yang masuk Islam lebih dahulu, ikut serta dalam hijrah yang kedua ke Habasyah. Suami sebelumnya bernama As-Sakran bin Amr, yang juga masuk Islam dan berhijrah bersamanya serta wafat di negeri Habasyah. Ada riwayat yang menyebutkan dia wafat sepulangnya ke Mekah. Barakallahu fikum. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, ketika Khadijah meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anha, datanglah Khawlah bintu Hakim, istrinya Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un ini saudara sesusu Nabi SAW. Uthman ini menjadi orang muhajirin yang pertama meninggal di kota Madinah nantinya. Khawlah ini datang mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ala tatazawwaj. Wahai Rasulullah, engkau enggak mau nikah. Khalaman, siapa kira-kira yang pantas jadi istriku gitu? Aku nikah sama siapa gitu? Khawlah melihat Nabi butuh pendamping. Dan ini juga harus menjadi sebuah apa ya? Sebuah motivator ya. Ketika kita melihat ada orang ya, tinggal mati sama istrinya, coba dipikirkan, mungkin orang itu mau nikah. Karena ada anak-anak yang bapaknya ini ditinggal mati ibunya. Anak-anak ini menghalangi bapaknya jangan sampai kawin. Jangan sampai menikah bapakku. Dan terkadang bapak itu harus izin sama anaknya kalau mau nikah. Karena anak pernah berjumpa dengan salah satu jamaah umroh kita yang dia sudah ditinggal mati oleh istrinya selama 10 tahun. Dia punya penghasilan, dia udah sepuh, umurnya 60 tahun ke atas. Tahu-tahu ketika di Madinah hilang dia jawab. Akhirnya ketemu. Ketika ketemu, Ana ngobrol sama dia, gimana kabarnya, ini macam-macam. Ana ngomong sama dia, Bapak ini harus menikah. Apa kata orang itu? Betul Ustaz.
Cuma dia cerita anak perempuan anak ini melarang anak menikah, Ustaz. Maka tolong ya, kalau bisa bapaknya meninggal dunia, dapat berapa lama, tawarin bapaknya untuk menikah. Bukan malah dihalangi, mungkin berpikiran nanti bagaimana warisannya, bagaimana ini dan itu. Wallah, engkau tidak akan mendapatkan rezeki kecuali yang sudah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan rizkimu bukan hanya dari warisan. Allah yang kasih rizki. Maka tawari, bukan dihalangi. Supaya menikahnya dengan orang yang baik-baik. Tidak nyari sendiri. Namanya seperti itu. Itu kalau memang orang tuanya ya tidak mencari. Kan ada orang tua yang mencari untuk menikah, ya sudah. Tinggal bagaimana dikasih arahan supaya menikah dengan wanita yang baik-baik. Tapi di sini Khawlah tanya, "Ala tatazawwaj ya Rasulullah?" Man, kata dia. Maka Khawlah mengatakan, "In syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban." Kalau engkau mau ada janda, ada gadis. Ada gadis, ada janda. Manil bikir? Kata Nabi, siapa yang gadis? Qalat ibnatu ahabbi khalqillah azza wa jalla ilaik. Putri manusia yang paling engkau cintai. Aisyah bintu Abi Bakar, kata dia. Nabi tahu Aisyah masih kecil. Wa manil thayyib? Kalau yang janda siapa? Qalat Saudah bintu Zam'ah. Amanat bika. Saudah, dia telah beriman kepadamu. Wattaba'atka ala ma taqul, dia mengikuti sunnahmu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Khawlah, fadhhabi fadhkurihima alayya. Engkau berangkatlah jumpain orang tuanya. Akhirnya berangkat, 2 orang nih ya. Dua-duanya diterima sama Nabi SAW. Akhirnya, tapi kan harus melamar. Lalu berangkatlah Khawlah ini ke rumahnya Saudah. Lalu aku berkata kepada Saudah. Khawlah ini belum ngomong sama Saudah, walau ngomong sama Aisyah dan Abu Bakar. Lalu kata Khawlah, "Madza adkhalallahu azza wa jalla alayki minal khairi wal barakah?" Apa nih yang Allah masukkan kepada dirimu, kebaikan dan berkah ini, kata dia. Qalat wa madzak? Apa itu? Kata dia, enggak tahu. Saudah ini. Qalat arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtibuka alaih. Aku diutus Nabi SAW untuk melamarmu untuk Nabi SAW. Padahal yang nawarin siapa? Khawlah. Tapi Khawlah tidak menyebutkan hal itu. Yang penting kan hasilnya. Nabi mau. Maka kata Saudah, qalat waditu, aku mau, aku senang, kata Saudah, udkhuli ila abi fadhkuri dzaka lahu. Kau jumpain ayahku, sebutkan kepada ayahku. Bapaknya sudah tua renta bapaknya Saudah ini. Pada waktu itu dia nggak berangkat haji, dikatakan, maka aku menjumpai bapaknya Saudah. Aku beri ucapan selamat dengan selamatnya jahiliyah. Lalu bertanya kepadaku, "Man hadhi?" Siapa ini? Khawlah bintu Hakim. Qala fama sya'nuki? Kata dia, kau mau ngapain datang ke sini? Qalat arsalani Muhammadun ibnu Abdullah. Aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah. Akhtibu alaihi Saudah. Untuk melamar Saudah. Apa kata ayahnya? Kafir, musyrik ayahnya ini. Kuf'un karim. Kuf'un karim. Artinya dia orang yang sepadan dan mulia. Nabi Muhammad SAW. Lalu, ma taqulu sahibatuki? Terus engkau udah ngomong sama Saudah. Apa kata dia? Tuhibbu dzak. Dia mau. Dia menyukai hal itu. Ud'uha li. Panggilkan Saudah. Maka dipanggil sama Khawlah. Jadi
Kita lihat ya bagaimana wanita di masa itu malu gitu loh. Maka yang ngomong bukan Saudah. Bukan Saudah yang ngomong, aku mau sama dia, ayahku enggak. Ini Khawlah. Kita lihat prosesnya. Khawlah yang datang, Khawlah yang menjumpain Saudah, Khawlah yang menjumpain Zam'ah, bapaknya Saudah. Ketika dipanggil oleh Saudah, datanglah menjumpai ayahnya. Ai bunayya, wahai putriku. Inna hadi taz'umu anna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib qad arsala yakhtibuki. Oh yakhtubuki. Tuh, engkau tahu, ni Khawlah mengklaim bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib mengutus dia untuk melamarmu. Dan dia adalah laki-laki yang sepadan dan mulia. Atuhibbina an uzawwijaki bihi. Engkau mau nggak aku kawinkan dengan dia? Bayangin ya, di masa jahiliyah. Bapaknya nggak maksa. Bapaknya nawarin, engkau mau aku nikahkan sama dia? Karena dia janda. Qalat na'am. Id'ihili. Kalau engkau mau, panggil. Maka dipanggillah Nabi SAW, maka dinikahkan oleh bapaknya dengan Rasulullah SAW, ya. Sudah dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Itu yang berkaitan dengan pernikahan Nabi dengan Saudah. Baik, dilanjutkan. Ketika dia sudah melewati masa iddah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar dan menikahinya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh beliau sepeninggal Khadijah. Lalu setelah beberapa tahun berselang, dia menghadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Iya, kalau ini ketika sudah sampai kota Madinah, ketika Nabi SAW sudah hijrah, Saudah juga hijrah, dan Saudah semakin tua, maka dia menghadiahkan malam gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi wanita yang pertama dinikahi Nabi SAW setelah meninggalnya Khadijah adalah Saudah, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Barakallahu fiik. Mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama dari yang raise hand. Silahkan Muti Putri. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Assalamualaikum Ustaz. Naam Ustaz, ana sedikit bercerita Ustaz. Ana punya seorang sahabat yang qadarullah masih mungkin belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, Ustaz. Beliau menanyakan kepada ana seperti ini, Ustaz. Apa yang anti rasakan ketika anti hijrah ke manhaj salaf? Ya, ana menjelaskan beberapa yang ana rasakan pengalaman ana, Ustaz. Yang pertama adalah ana merasa tauhid lebih kuat. Yang kedua, hidup lebih tenang karena kita bergantung hanya pada Allah. Yang ketiga, semua yang disampaikan oleh guru-guru kita adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan keempat adalah beragama itu lebih simpel. Dan beliau mengatakan kepada ana seperti ini, Ustaz. Afwan uhti, mungkin lebih kurang seperti ini, Ustaz. Ana 1 atau 2 tahun lagi baru akan siap seperti anti, katanya Ustadz, karena dia melihat perubahan Nana dengan cara berpakaian dan lain-lain, Ustadz. Apa nasihat Ustadz tentang jawaban sahabat Ana ini yang mengatakan mungkin baru 1 atau 2 tahun lagi baru siap, yang qadarullah beliau masih sholatnya mungkin ada yang suka bolong-bolong, Ustadz, dan masih datang ke konser dan lain-lain, Ustadz. Jawaban Ustadz akan Ana perdengarkan kepada beliau, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Dan semoga setiap Muslim bisa menginspirasi orang lain untuk menjadi Muslim yang lebih baik. Tentunya dengan sikap, penampilan, dan
karakter yang sudah menunjukkan nilai-nilai keislaman. Yang menyebabkan orang menunda taubat itu karena dia tidak mengingat kematian. Maka nasihat ana nggak perlu diperdengarkan jawaban ana kepada dia, tapi ajaklah sahabat itu untuk ke tempat orang-orang yang telah meninggal dunia atau kepada kawannya yang telah meninggal dunia. Sampaikan kepada dia, engkau tahu fulana telah pergi, fulana pergi. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian. Dan orang yang mengingat kematian itu akan Allah kasih kemuliaan dan kehormatan. Apa yang akan diberikan kepadanya? Semangat untuk beribadah. Yang kedua, dia akan menerima dengan kondisi yang ada. Kemudian yang ketiga, dia akan mensegerakan taubat. Tapi kalau orang lupa dengan kematian, maka dia akan menunda taubat, akan malas beribadah, dan akan sulit bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka sekarang tugas kita kalau dapat kawan-kawan yang menunda-nunda taubat, maka ingatkan dia dengan kematian. Yang kedua, kasih tahu dia ada nikmat yang lebih daripada syahwat yang dia kejar. Tadi Ibu Putri mungkin sudah menyampaikan bahwa ibu mendapatkan ketenangan yang tidak didapat dahulu tatkala mungkin sibuk dengan syahwat-syahwatnya. Maka ajak dia untuk merenungkan nikmat. Dapat nikmat apa? Engkau ketika ngelihat konser umpamanya, tadi ketika sampai nggak sholat, sampai bolong-bolong sholatnya, engkau dapat apa sih? Ya mungkin ada hormon yang dipuaskan, tapi habis gitu hilang dan pergi. Namun ketika engkau memperbanyak zikrullah, maka insya Allah engkau akan mendapatkan ketenangan dan kesenangan yang lebih banyak. Dan nasihat ana, berikan kepada dia doa. Kalau dia memang tadi belum mau bertobat sekarang, kasihlah dia doa. Mungkin salah satu doa yang perlu diberikan kepada dia, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuliskan buat dia, engkau baca inilah. Selesai sholat, sebelum salam, atau setelah salam, engkau baca ini, dawamkan ini. Dan kemudian suruh dia memperbanyak istighfar. Kalau engkau memang mau nunda taubatmu, perbanyak istighfar. Kau nggak tahu kapan meninggal dunia. Semoga dengan itu Allah memberikan hidayah kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Mohon maaf sebelumnya. Niat saya hanya ingin mencari informasi yang mungkin Allah berikan solusi dan pencerahan. Apakah ada informasi lembaga atau semisalnya untuk membantu hutang piutang? Sebelumnya saya izin menyampaikan, saya ibu tunggal dengan 3 anak. Qadarullah selama 4 tahun berpisah, anak-anak tidak dinafkahi ayahnya. Dan saya menjadi tulang punggung keluarga, mengurusi ibu selama 2 tahun kanker. Qadarullah September lalu meninggal. Menafkahi 3 anak dan 4 adik yang tinggal bersama. Qadarullah saat ini ada di titik terendah saya karena memiliki hutang ratusan juta dan setiap bulannya harus mencicil puluhan juta. Tanpa penghasilan tetap selama 4 tahun ini, hanya berjualan apa saja secara online karena banyak keterbatasan, tidak memiliki modal, mengurus ibu, ada anak kecil, dan fisik saya sendiri lemah. Qadarullah orang tua kami sejak kecil konflik. Bapak masih ada, namun sejak kecil sering meninggalkan kami, bahkan saat ibu divonis sakit, bapak meninggalkan ibu dan akhirnya meninggal. Hanya secara status kami tidak mendapatkan peran juga tanggung jawab seorang ayah. Kami juga dijauhkan dari keluarga besar. Saat ini tidak ada saudara yang dimintai tolong, dan saya sudah tidak bisa menahan beban ini sendirian. Mungkin punya informasi terkait ini atau yang bisa meminjamkan modal untuk usaha atau info lowongan pekerjaan agar saya bisa memiliki
penghasilan tetap. Wallahi kalau bukan karena kondisi saya sangat sungkan menyampaikannya, semoga menjadi wasilah Allah berikan solusinya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Yang pertama, saya ucapkan kepada ibu, a'anakillah wa yassarallahu umuraki, dan kepada kita semua untuk tidak berhenti tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Buat ibu tadi yang bertanya atau meminta informasi, engkau masih punya Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ketahuilah, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan kasih balap. Allah akan kasih ujian. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa'alaihi sukhut. Barang siapa yang ridha, Allah akan ridha sama dia. Barang siapa yang marah, Allah akan murka sama dia. Anda lihat dari pertanyaan ibu, tidak ada kemurkaan kepada Allah. Alhamdulillah. Semoga ibu ridha menerima ujian yang ada ini. Tapi kemudian yang ketiga, perbanyaklah istighfar. Karena ujian itu datang. Boleh jadi karena dosa, boleh jadi karena untuk mengangkat derajat. Coba engkau memperbanyak istighfar. Karena bicara membuka pintu rizki, itu bukan hanya dengan menanya atau dengan bertanya di mana ada info lowongan kerja. Rizki itu bukan hanya dengan bekerja dan berupaya. Rizki itu Allah yang memberikannya. Dan rizki itu ada dua. Ada rizki yang mencarimu dan ada rizki yang kau cari. Anda lihat dari tadi engkau berbicara tentang rizki yang kau cari. Bagaimana kau berpikir? Ada rizki yang mencarimu, yang datang kepadamu. Dengan cara memperbanyak istighfar. Bertawakal kepada Allah. Tidak bergantung kepada siapapun. Dan kemudian yang keempat. Kalau bicara informasi berkaitan dengan yang dapat membantu orang-orang yang susah. Di Indonesia ini alhamdulillah. Ada lembaga-lembaga amil zakat. Berangkatlah engkau ke sana. Cari lembaga amil zakat yang dekat dengan rumahmu. Cari informasi, sampaikan kepada mereka tentang kondisimu. Karena mereka mengumpulkan zakat dan punya kewajiban untuk menyalurkannya. Ketika ada orang yang datang, maka itu akan memudahkan lembaga amil zakat ini untuk menyalurkan zakat tersebut. Memang kadangkala kita berpandangan bahwasanya lembaga amil zakat itu ruwet, harus ini, harus itu. Iya, memang ada prosedur yang harus dilewati. Ada hal-hal yang memang menjadi tuntutan sebuah lembaga untuk memastikan bahwasanya engkau memang berhak mendapatkan zakat. Dan boleh jadi tadi anak-anakmu akan ditanggung oleh zakat. Dan kalau bicara zakat dalam Islam itu, apabila memang banyak, itu bisa diberikan dengan jumlah yang banyak untuk menyelesaikan urusan orang ini selama 1 tahun. Anti kalau dikatakan anti miskin, anti punya utang, ada 2 kriteria penerima zakat yang ada pada diri anti. Fuqara, al-masakin, kemudian al-gharimin, orang-orang yang dililit oleh hutang. Semoga dengan cara itu Allah memudahkan urusan anti, tapi tadi tolong untuk melakukan usaha mencari rizki, tidak hanya rizki yang dicari, tapi rizki yang mencari. Barakallahu fiik. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, Ustaz, apakah orang yang sering meminta maaf secara berlebihan pada orang lain, padahal tidak lagi salah dan di luar kontrolnya itu, apakah itu baik? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu fiik ya. Ada orang yang minta maaf itu bukan minta maaf beneran, tapi hanya sebuah kebiasaan, tradisi dan budaya.
Sebagaimana ada orang yang wallahi tapi nggak niat sumpah. Allah mengatakan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat bihi qulubukum. Gitu ayatnya? Atau gimana ayatnya? Coba yang hafal. La yu'akhidukumullah. Nah, billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat. Mana penghafal Al-Quran ini? Naam, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Jadi orang yang suka wallahi tapi nggak diniatkan sumpah. Kadang-kala orang ngomong wallah anak kayak gini, wallah gini, tapi dia nggak niat sumpah sebenarnya, maka nggak akan ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau yang diniatkan, baru ada konsekuensi hukumnya. Maaf juga seperti itu. Ada orang yang maaf itu hanya bahasa dia. Maaf ya, ini bukan dia minta maaf. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Sorry kadang-kala ya. Sorry, I'm sorry. Ini padahal dia nggak sedang minta maaf, tapi itu menjadi bahasa saja ya. Bukan dia benar-benar minta maaf, tapi hanya kebiasaan dari omongan dia selalu dimulai dengan minta maaf ya, mohon maaf ya sebelumnya, saya akan minta maaf ini dan itu, ya insya Allah nggak ada masalah sih. Tapi kalau dia ngomong itu tidak minta maaf beneran, ya dia berarti belum minta maaf. Kalau memang dia telah melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau itu menjadi budaya dan tradisi yang selalu dia gunakan ketika berbicara sama orang, ya hanya budaya aja, nggak ada masalah insya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin ke pertanyaan terakhir. Nggak ada pertanyaan, Ustaz. Berarti langsung lanjut ke kuis. Langsung kuis ya. Ya, Ustaz. Baik. Yang pertama, siapakah yang melamarkan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Buat anak-anak. Siapa? Yang melamarkan buat Nabi SAW. Yang melamarkan. Sebut nama. Udah dibuka begitu. Khawla binti Al-Hakim. Khawla bintu Hakim. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan kedua. Kenapa orang-orang musyrik Quraisy hadir di waktu kematiannya Abu Thalib? Nah, Iya, kamu udah sering Loro jawab. Gigi. Udah dibuka. Jangan dipikiran aja, mau dipikiran aja nggak bisa. Sudah. Mau jawab. تفضلي. Ustaz, boleh diulang pertanyaannya katanya. Oke, pertanyaannya, kenapa Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah bersama tokoh-tokoh musyrikin, kok dia itu ada di rumahnya Abu Thalib ketika Abu Thalib mau mati? Karena takut Abu Thalib masuk Islam. Ah, Santi. Nah, betul. Mereka khawatir Abu Thalib masuk Terima kasih Islam. ya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, oke, pertanyaan terakhir buat yang Zoom ya. Yang ikut Zoom. Pertanyaannya, kok lupa sama pertanyaan tadi yang mau ditanyakan? Nah, oke, pertanyaannya, kenapa
Bukan kenapa. Sebutkan 4 keutamaan Khadijah yang disampaikan Nabi SAW kepada Aisyah ketika Aisyah cemburu. Nah, Silakan Uti Nunung untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Coba menjawab ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan Khadijah yang disampaikan, Khadijah itu adalah wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah pada saat tidak ada yang beriman kepada beliau. Terus kemudian beliau yang memberikan, Allah memberikan anak-anak keturunan kepada Rasulullah dari Khadijah. Nah. Terus beliau mendampingi Rasulullah dengan membela, dengan mengeluarkan hartanya. Dan juga beliau adalah yang mendampingi Rasulullah selama berdakwah. Yang membenarkan beliau pada saat beliau didustakan oleh orang-orang musyrikin. Iya. Nah, barakallahu fiik. Ya, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa belajar dari Khadijah, bagaimana perjuangan beliau dan bagaimana nih santriwati anak-anak yang belajar. Engkau akan besar insyaallah menjadi seorang istri. Jadilah istri yang soleha. Menjadi seorang ibu. Jadilah ibu yang senantiasa diidam-idamkan oleh anak-anaknya. Dan saat ini kalian adalah anak-anak. Maka jadilah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jazakumullah khairan. Sampai berjumpa kembali. Ana kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان